Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai membahas soal dinamika nomor 2. Di sini diketahui balok A bermassa 6 kg berada di bidang datar kasar. Di bagian sini, di bidang datar kasar ini diketahui koefisien gesekan statis yaitu μs sama dengan 0,5 dan koefisien gesekan kinetis yaitu μk sama dengan 0,4. Balok A dihubungkan dengan balok B dengan melalui tali dan katrol, di mana balok B ini memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan balok A. Pernyataan yang pertama, kedua balok tetap diam karena gaya berat balok B sama dengan gaya gesek statis antara balok A dengan permukaan meja. Akan kita cek apakah pernyataan ini benar. Untuk menjawabnya, kita perlu mengingat konsep tentang gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis yang pernah kita pelajari sebelumnya. Contoh, sebuah balok ditarik dengan gaya 30 Newton pada bidang datar yang kasar. Di sini diketahui koefisien gesekan statis sebesar setengah dan massa balok sebesar 6 kg. Apakah dengan gaya 30 Newton ini mampu membuat balok bergerak? Untuk menjawabnya, kita perlu menentukan gaya gesekan statis yang bekerja pada benda tersebut. Kita gunakan rumus Fs sama dengan μs kali n. Karena di sini ada n gaya normal, maka tentu saja kita perlu menggambar gaya yang bekerja pada benda atau balok tersebut, yaitu dari tengah-tengah arah ke bawah adalah gaya berat, kemudian yang arahnya tegak lurus ke atas adalah gaya normal. Rumus n perlu kita cari dengan melihat bahwa n ini terletak di sumbu Y. Pada sumbu Y, benda diam, berarti berlaku hukum 1 Newton, yang tentu saja yang sigma Fy sama dengan 0. Kita masukkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, ada N, ada W. Kita tetapkan yang arah ke atas yang positif, berarti N min W sama dengan 0. Kita peroleh N sama dengan W, karena min W pindah ke ruas kanan. W itu rumusnya M kali G. Berarti N yang kita gunakan menggunakan rumus M kali G. Kita isi setengah, M-nya 6, G-nya 10. Kita peroleh gaya gesekan sebesar 30 Newton. Dari sini kita bisa mendapatkan ternyata gaya tarik terhadap balok ini sebesar 30 Newton sama dengan gaya gesekan yang juga sebesar 30 Newton. Artinya balok tepat akan bergerak. Kembali ke pernyataan yang tadi bahwa kedua balok tetap diam, akan kita buktikan apakah tetap diam. Alasannya karena gaya berat balok B berarti WB sama dengan gaya gesek statis antara balok A dengan permukaan meja. Nanti akan kita cari tahu WB dan Fs pada balok A. Kita cari WB terlebih dahulu. Kita cari WB dengan menggunakan rumus M kali G. Di sini M-nya MB, 3 kali 10 berarti 30 Newton. Baru kita cek gaya gesekan yang bekerja di benda A. Gaya gesekannya adalah gaya gesekan statis. Kita menggunakan rumus μs kali n. μs sebesar setengah, lalu n-nya kita cari dengan menggunakan rumus seperti yang tadi. Karena di benda A itu, benda cuma diletakkan di bidang datar, tidak bergerak, sehingga n sebesar W atau M kali G. Jadi kita tulis di sini M kali G, jangan lupa M-nya M yang A ya, karena yang kita bahas di sini adalah balok A. Kita isi angkanya sesuai dengan yang di soal. Setengah kali 6 kali 10 sebesar 30 Newton. Ternyata WB
berat di balok B sebesar 30 Newton sama dengan gaya gesekan statis antara balok A pada permukaan. Kita tulis ternyata WB sama dengan Fs pada balok A. Artinya kedua benda, baik benda A ataupun benda B, tetap diam. Tadi dikatakan kalau gaya tariknya ini kan sama dengan kesini ya anak-anak ya, ditarik ke sini sebesar WB sama dengan Fs, berarti benda tepat akan bergerak. Kalau benda tepat akan bergerak, yang namanya saja akan, berarti belum bergerak, sehingga kedua benda tetap diam. Lebih tepat lagi kita tuliskan kesimpulannya, benda tepat akan bergerak, sehingga pernyataan yang pertama adalah benar. Lanjutan untuk pernyataan yang kedua, besar tegangan tali yang menghubungkan sistem benda adalah 40 Newton. Berarti sekarang kita akan menentukan T atau tegangan tali. Sebelumnya kita gambar semua gaya yang bekerja pada benda B dan benda A. Di benda B tentu saja kita bisa menggambarkan, yaitu yang pertama WB, lalu di sini ada ini ya, ke sini ya, ke atas ada tegangan tali. Di benda A di sini ada WA, dua permukaan bersentuhan, berarti ada gaya normal yang arahnya tegak lurus ke atas, berarti ini NA. Lalu pada ujung tali yang bersentuhan dengan benda ini ada gaya tegangan tali yang ke kanan. Karena di sini nanti kemungkinan benda akan bergerak ke kanan, maka di sini ada gaya gesekan yang arahnya ke kiri. Karena bergerak, maka gaya gesekannya bernama gaya gesekan kinetis. Untuk membahas pernyataan yang kedua, kita kembali ke pernyataan yang pertama, bahwa ketika berat benda itu sama dengan gaya gesekan, berat benda B sama dengan gaya gesekan statis benda A, maka di sini benda tepat akan bergerak. Akan berarti bendanya masih dalam keadaan diam. Sehingga pernyataan yang kedua masih berlaku hukum 1 Newton. Untuk menjawab T, yang akan kita cari T, kita bisa memilih salah satu, boleh benda B, benda A juga boleh. Benda B ini memiliki tegangan tali T, benda A juga memiliki tegangan tali T. Misal yang kita pilih adalah benda B. Pada benda B ini ya, pada benda B ada dua gaya yang bekerja pada benda B, yaitu T dan WB. Karena di sini sigma F sama dengan 0 karena hukum 1 Newton, benda tidak bergerak ya, maka kita boleh memilih yang bertanda positif itu, yang WB boleh, yang T juga boleh. Misalkan WB yang bertanda positif, berarti yang T bertanda negatif. Sehingga min T pindah ke ruas ini menjadi positif ya. Kita peroleh T itu menggunakan rumus WB. WB rumusnya MB kali G, MB nya 3, G nya 10, kita peroleh angka 30 Newton ya, sama seperti yang tadi sudah kita cari. Sehingga kita bisa mengetahui dari perhitungan ini bahwa tegangan talinya itu bernilai 30 Newton. Padahal pernyataan 2 menyebutkan bahwa tegangan tali bernilai 40 Newton. Berarti pernyataan 2 adalah salah. Ke pernyataan 3, jika pada balok B ditambahkan benda yang masanya 1 kg, sistem benda akan bergerak dengan percepatan 1,6 meter per sekon kuadrat. Benda B di sini tadinya memiliki massa 3 kg. Jika kita menambahkan massa di balok B itu sebesar 1 kg, maka pada balok B massa bertambah menjadi 4 kg. Pernyataan 3, fokusnya adalah percepatan. Kalau kita ingin menentukan percepatan, maka yang kita gunakan itu adalah semua benda. Semua benda. Tadi ketika massanya 3 kg, berat benda B sama dengan gaya gesekan statis untuk balok A.
maka benda tepat akan bergerak. Ketika ditambahkan 1 kg, maka benda B ini beratnya bertambah menjadi 40 Newton. Tentu saja menyebabkan benda B akan bergerak turun, sedangkan benda A ini akan bergerak ke kanan. Dengan demikian, untuk menentukan percepatan atau A, kita memperhatikan kedua benda atau sistem. Berarti kita menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan m tot kali A. Dengan m tot yang tadi MA nya sebesar 6 kilo, lalu MB sebesar 3 ditambah 1 kilo lagi. Kemudian yang sigma F, kita akan menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada kedua benda. Mulai dari sini boleh ya, berarti ini arahnya tadi B ke bawah sini, sedangkan A ke kanan. Ketika B ke bawah yang bertanda positif, yang arahnya ke bawah yaitu WB. Di sini WB positif, kemudian T bertanda negatif, T yang sini bertanda positif, kemudian FK bertanda negatif. Yang kita perhatikan hanya gaya yang arahnya seperti ini ya. Untuk yang NA sama WA tidak kita tuliskan, hanya gaya yang bergerak, gaya yang sesuai dengan arah pergerakan benda. T-nya kembar ya, sehingga atau sama, sehingga 0 tinggal WB kurangi FK sama dengan 10A. WB karena sudah ditambah 1 kg menjadi 40 Newton. FK-nya belum kita cari ya. FK-nya bisa kita cari pakai rumus mu K kali NA. Mu K-nya 0,4, tadi NA sama dengan WA ya. Jadi 0,4, MA-nya 6, G-nya 10, sehingga diperoleh 24 Newton. FK-nya 24 Newton. 40 dikurangi 24, 16, ini 10A, A berarti 16 dibagi 10, 1,6 meter per sekon kuadrat, sehingga pernyataan ketiga adalah benar.